perkembangan Natal siang hari ini. Kita mohon perkenan pastor memberikan pesan Natal dan renungan sehingga sungguh berguna bagi kita untuk jalan dan masa depan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat tahun baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kayaknya kita terkontaminasi dengan acara-acara di luar sehingga urutan doa kita seperti yang tadi saya langsung pulang dengan Pastor Warno karena tidak ada lagi, sudah ada salib terakhir. Ya. Jadi kalau sudah mulai dengan lagu pembuka itu kita bersambungan dengan tidak ada kata-kata pengantar dan sebagainya lagi. Lalu ada doa, berarti bahasa kita suci. Setelah itu nanti ada pesan Natal dari Pastor Faruqi ya, yang jelas. Nah, saya sampaikan ini semua ini kadang tidak jelas. Jadi tanda saya bukan berarti akhir ya, itu masih satu. Nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita dalam posisi doa. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat yang membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang akan cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yesus lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, Romo Paroki dan semua yang ada di sini, Shalom. Shalom. Tema yang diangkat oleh panitia ini, simpanlah kasih Natal. Kalau ini simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun. Ya, simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun. Apakah kasih itu masih ada dalam hati kakak-kakak? Masih ya, masih. Jadi sejak tanggal 24 itu Desember sampai sekarang itu tidak ada yang bersungut-sungut. Gak ada yang marah suaminya, gak ada yang marah istrinya. Nah, sudah berdamai dengan suami, istri, anak, cucu sudah. Nah, itu berarti kasihnya masih penuh ya, full ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau kasih kita besar itu berarti kita menerima semua orang apa adanya. Ya. Saya tahu bahwa ada yang tinggal mungkin berduaan, satunya lebih kuat akan mengurus terus, melayani terus pasangannya. Itu luar biasa. Itu berarti kasihnya itu full ya, full bukan full saja tapi full luar biasa. Nah itu berarti kasihnya
betul-betul masih ada di dalam hatinya. Dikatakan sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun. Kalau bisa saya katakan bukan sepanjang tahun, tetapi seumur hidup, ya, seumur hidup sampai kita kembali menatap wajah Allah yang Maha Kasih. Amin. Amin. Itulah harapan kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Natal itu berarti lahirnya hidup baru. Lahir hidup baru. Itu berarti ada yang merindukan kelahiran itu. Kelahiran kakak-kakak, termasuk kelahiran kami adik-adik. Saya dan Pastor Torki adalah kakak-kakak, termasuk Ibu Dia, adik-adik ya, anak-anak dari kakak-kakak semua. Ya. Natal juga berarti menghadirkan diri untuk orang lain. Kalau kita menghadirkan diri untuk orang lain, berarti kasih yang melandasi itu semua. Itu berarti bukan kita ingat diri lagi, tapi ingat orang lain. Ya. Menghadirkan diri untuk orang lain. Dan Natal itu berarti kita mau hadir untuk menyelamatkan orang lain. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga hadir untuk Allah? Kita sebenarnya dari Allah. Apakah kita juga hadir untuk Allah? Sungguh hadir untuk Allah atau hadir untuk pasangan saja? Ya, untuk Allah juga. Nah, baik. Apakah selalu berdoa di rumah? Selalu. Boleh angkat tangan. Siapa yang selalu ikut bisa tiap pagi? Angkat tangan. Yang selalu ikut bisa tiap pagi. Oke. Kira-kira 3 juta orang yang hadir. Nah, itu. Jadi boleh jadi tidak bisa hadir karena kesulitan, banyak kesulitan, ya. Yang penting di hati itu masih ada Allah, ya. Allah selalu hadir, tapi kita melupakan Allah, itu persoalannya, ya. Karena kita hadir itu karena Allah. Nafas yang kita miliki adalah nafas dari Allah. Maka Natal itu adalah hadir untuk orang lain, hadir untuk Allah, berarti hadir untuk memuliakan Allah. Maka memang pertanyaannya apakah rajin berdoa, rajin misa, dan apakah rajin baca firman Tuhan? Cukup rajin? Ya, saya percaya itu cukup rajin, ya. Tetap baca di HP atau baca Alkitab. Nah, itu yang kami harapkan. Simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun. Karena Allah tidak pernah melupakan kita seumur hidup kita. Ya, tidak pernah melupakan kita. Nah, itu dari kita kaitkan dengan Injil hari ini. Yesus bertanya kepada murid Yohanes yang mengikutinya, apakah yang kamu cari? Itu lalu pasti jawabannya itu cari Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Lalu jawaban Yesus, marilah dan kamu akan melihat. Ya, ini mau saya katakan bahwa semakin kita senior, semakin dekat dengan Allah. Ya, harapannya demikian. Jadi semakin senior, semakin dekat dengan Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah yang bukan semakin jauh dari Allah. Semakin senior mungkin bahasa kasarnya, bahasa anak muda itu semakin tua, semakin jadinya atau semakin banyak setannya. Tapi semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah berarti kasih kita semakin disempurnakan. Ya. Kalau kasih kita semakin disempurnakan, bagi kita bisa mengampuni semua orang, mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak-anak dan cucu. Boleh jadi anak-anak bisa menjadi disuruh pemilu karena soal warisan, itu biasa ya. Betul tidak? Itu rahasia umum. Warisan itu yang membuat orang tua cepat-cepat berubah katanya. Ya. Orang tua belum pergi, sudah ribut di belakang soal warisan astaga negara. Sebaiknya jangan membebani orang tua dengan hal itu. Seolah-olah orang tua sudah berangkat. Nah, harapan saya kita yang masih muda apa segala macam dan terlalu membebani kakak-kakak kita dengan urusan itu. Harapan kami semua semakin tua, semakin mengasihi, semakin dekat dengan Allah.
Sekali lagi, simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun seumur hidup. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Guru. Semuanya dari sempurnalah perayaan kita hari ini. Ya, dengan sukacita ditambahi sukacita dari kita suci dari Injil sehingga sudah kita sempurna. Nanti kalau tadi Tuhan memanggil kita, jawabnya keras, ya, karena sudah semuanya. Baik, kita sebelum mengakhiri acara inti, acara yang kita bisa berkumpul.